给我们介绍介绍。师傅怎么配得上古神子？鸟生艰难呢，不会报复我吧？样子，他爹果然不简单。他对你怎么样？最少也是天神级血脉。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Mimin mau kasih informasi penting buat kalian. Jadi Wang Jie alias Lord Ling Feng itu rilis jadwalnya nggak tentu ya guys. Bisa itu sore atau bisa di malam hari atau mungkin besoknya lagi. Karena dari web aslinya sana itu rilisnya juga nggak jelas gitu guys, tidak tentu. Jadi Mimin harus mengikuti jadwal mereka. Tapi Mimin bisa pastikan satu hal, paling lambat di hari Minggu ya. Jadi kalau semisal Sabtu malam Ling Feng gak keluar, jadi Minggu pagi atau siangnya gitu. Itu juga berlaku buat yang rilis di hari Selasa guys. Bisa jadi Selasa malam atau mungkin di Rabu paginya. Karena kita akan mengikuti jadwal dari web asli. Seperti itu, mohon dimengerti. Oke, kita masuk ke part 248 hari ini, di mana kita semua bakal menyaksikan sosok musuh Ling Feng yang sangat kuat. Jangan kalian kira semua masalah sudah selesai guys, hehe. Selain itu, Men Qianqiu akhirnya bakal bertemu dengan anaknya Tianqi. Kira-kira bakal ketahuan ya kalau selama ini Tianqi ketemu sama bapaknya sendiri. Di part sebelumnya kita sudah menyaksikan kemenangan bagi Lord Ling Feng dari musuh Ting Guanzhou yang sangat kuat. Bahkan tubuhnya dihancurkan dan direbut harta manik-maniknya. Tapi sedihnya kita harus berpisah dengan Tianqi. Dan Ling Feng sudah mengetahui kalau anaknya Tianqi dan istrinya Qianqiu itu baik-baik saja. Tapi untuk sekarang belum bisa ditemui karena masih banyak yang harus diurus. Dan tentu menjadi semakin kuat itu adalah tujuan utamanya guys. Kira-kira kemanakah Lord kita setelah ini? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 我破除桎梏后就去找你，待有足够实力再相认。 Kemarin di akhir-akhir si Xiao Tian kan kocak banget tuh guys. Masa dia menyarankan kedua wanita cantik dari sekte Tai ini untuk menghasilkan anak jenius seperti Tianqi dari tuanya Ling Feng. Yang dimana maksudnya si Xiao Tian, dia tuh pengen kedua wanita ini mengandung anak dari Ling Feng guys. Wah kacau nih. Lucunya lagi si wanita berbaju putih malah sangat ingin punya keturunan dari Lord kita. Walaupun mereka masih merasa tidak enak karena dianggap kurang layak buat sang putra dewa. Tapi tenang saja, tenang-tenang. Bisa mempunyai anak seperti Tianqi, maka kalian bakal diakui, kata si Xiao Tian. 我倒是愿意。其那样的天才就行。 Wah, ini burung parah nih. Hasutannya aneh-aneh. Xiao Tian pengen tahu siapakah nama ibunya Tianqi dari mereka. Mereka menjawab kalau ibunya Tianqi adalah Men Qianqiu. Nah, lo kan? Men Qianqiu dipercaya sebagai wanita tercantik di istana Yunmeng dan membangkitkan garis keturunan Yunmeng sedari kecil. Wanita yang sungguh cantik dan berbakat. Jelas Ling Feng tahulah siapa itu, hehe. Tapi sayang katanya garis darah dewa kunonya itu belum terbangunkan atau belum terbangkitkan. 给我们介绍介绍。师傅怎么配得上古神子？ Sehingga waktu itu Qianqiu dijodohkan dengan keluarga lain secara paksa. Makanya 5 tahun lalu dia mencoba kabur dari rumah. Oh, itu pas-pasan ketika dia bertemu dengan si Ling Feng guys. Berarti dulu ketika dia kabur dari rumah, dirinya kan dikejar sama si Xiao Tian tuh. Nah disitulah dia ketemu Ling Feng dan mempunyai anak. Makanya Tianqi umurnya itu 5 tahun. Pas-pasan hari dia bertemu dengan Ling Feng guys. Hehe. Terungkap sudah alasannya. 本王的天元银狐杀阵。 Kalian semua juga pasti ingatlah pertarungan si Qianqiu sama Xiao Tian waktu itu sangat sengit.
Untungnya setelah Qianqiu kembali ke istana Yunmeng, dia berhasil membangkitkan garis darah dewa kuno itu dan melahirkan si Tianqi. Semua cerita itu membuat Ling Feng sedih mendengarnya. Dia merasa sedih memikirkan seberapa sulitnya perjalanan Qianqiu bertahan sampai sekarang tanpa seorang suami. Setelah mendengar semua cerita itu, Ling Feng pun memutuskan untuk tidur siang. Dan kedua wanita ini pamit. Di dalam hatinya terus terfikirkan, Qianqiu menderita karena memiliki anak di luar nikah. Gimana orang-orang menggosipkannya, gimana dia yang dihina dan lain-lainnya guys. Lucunya si Xiao Tian takut nih. Kan dia itu sempat bertarung, bahkan melukai si Qianqiu sampai sangat parah waktu itu. Dia takut nanti kalau ketemu, malah dibalas tuh. Hahaha. Nih burung lucu sekali ya. 鸟生艰难呢，不会报复我吧？ Singkat cerita, Ling Feng menghampiri depan monumen pedang. Dia mengeluarkan kedua harta yang didapatkan, yaitu manik-manik kuning dan bendera perang. Didapatkan setelah mengalahkan Ting Guanju. Dilihat dari kekuatannya, setidaknya berada di tingkat Trogat. Tetapi karena di alam ini kan kekuatannya itu tertekan guys. Setidaknya sudah mencapai ke tingkat 9 Void God. Ya, ini 2 harta mantap lah. Ling Feng mendapatkan 2 harta True God. Tapi di harta itu memiliki tanda pemilik sebelumnya guys, yang dimana itu harus dihapus. Segera sang senior naga menggunakan kekuatannya untuk menghapus tanda di sana dan keluar. Dia terus melancarkan kekuatan petirnya kedua harta itu. Si harta yang terus bertahan menciptakan adu kekuatannya sangat intens. Tapi nyatanya senior naga lebih kuat, berhasil menghilangkan tanda-tanda pelindung dari harta itu. Setelah hilang, maka giliran Ling Feng menggunakan kekuatannya untuk menanamkan tanda miliknya guys. Nah, dengan begini, resmi sudah harta-harta itu menjadi punya Ling Feng. Tapi kalian bertanya-tanya kan kenapa tandanya harus dihapuskan Min? Karena kalau tidak, nanti lokasi Ling Feng bisa dilacak oleh musuh. Dan ketahuan guys, kan bahaya ya. Kita beralih dulu ke sisinya Ting Guanju. Inilah tubuh aslinya. Yang kemarin Ling Feng kalahkan itu adalah tubuh klonnya. Tubuh klonnya dihancurkan, otomatis tubuh aslinya mengalami luka dalam. Guanju yang murka bukan main. Baiklah kalau begitu, akan aku ingat mukamu Ku Feng, katanya kayak gitu guys. Bukan cuma Ling Feng yang bakal dia incar, Tianqi dari istana Yunmeng juga mendapatkan banyak warisan sejati dari dunia lain. Harus dia dapatkan supaya si Guanju bisa menerobos ke tingkat True God. Nah, ini sangat pas-pasan nih. Dia mendengar kalau rumor Huang Fu Qingtian itu bakal dijodohkan buat menikahi ibunya Tianqi, yaitu Qianqiu. Itulah kesempatan bagi dia untuk mengacak-ngacak istana Yunmeng sekaligus merebut warisan dunia lain. Wow, bakal perang lagi nih guys. Ting Guanju masih belum puas akan kekalahannya. Kita beralih lagi ke istana Yunmeng. Akhirnya Tianqi dan kakeknya sampai ke rumah. Tianqi dengan senang langsung menghampiri kedua adik lucunya. Ini adiknya kembar lucu-lucu nih guys. Tapi yang paling dia kangenin itu adalah ibunya. Langsung dia peluk dengan penuh rasa kangen. Hehe. Tianqi sudah menyerahkan harta dunia lain kepada leluhur agung. Tunggu sampai sang leluhur sembuh, maka ibunya tidak perlu menikah lagi. Sungguh anak yang baik dan berbakti bukan? Demi ibunya, semua rintangan dan kesulitan dia terjang. Kedua adik juga gak mau kalah. Berjanji di masa depan ingin membantu ibunya juga. Ling Feng sekali punya anak 3 biji guys. Berarti 3-3-nya kembar dong. Kan lahirnya berbarengan ya.
Nah, tetapi si kakek masih ragu dengan ayah dari ketiga anak ini. Membuat Qian Qiu kesal mendengarnya guys, menatap tajam ke arah sang ayah. Qian Qiu menceritakan dia bertemu dengan seorang paman yang sangat luar biasa. Namanya adalah Ku Feng, berasal dari benua Kushan. Ingat ya, Ling Feng kita berbohong akan identitasnya. Ku Feng memiliki jiwa Phoenix tingkat dewa dan pedang tingkat dewa. Sepertinya martial soul-nya adalah pedang tidak bernoda atau pedang Ascension. Apa? Qian Qiu langsung terkejut jantungan dia guys. Karena itu kan kekuatan milik Ling Feng yang dia ingat. Apa jangan-jangan ini sebuah kebetulan? Tetapi Qian Qiu masih belum mau memberitahukan kepada Tian Qi. Tian Qi terus menceritakan kehebatan dari paman Ku Feng. Semua bahaya dilawan, semua musuh dibantai, musuh Void God pun dia habisi. Tian Qi juga berkali-kali diselamatkan. Dan yang paling penting, Tian Qi berhasil membangkitkan martial soul Phoenix abadi juga. Wow, sama dengan ayahnya guys. Segera dia tunjukkan di hadapan mereka semua, Tian Qi mengumpulkan kekuatannya dan tua. Benar-benar roh Phoenix abadi yang sangat kuat, membuat si kakek pun terkesima. Pasti ayahnya si Tian Qi sangat luar biasa katanya. Bisa memberikan garis darah sekuat itu. Padahal mah baru kemarin ketemu, cuma dia nggak sadar aja guys. Hehe. Tian Qi tentu penasaran apakah ayahnya juga memiliki martial soul Phoenix? Oh, tentu saja dong. Tian Qi mengingat si paman Ku Feng menggunakan martial soul Phoenix untuk bertarung. Apa jangan-jangan paman Ku Feng adalah ayahku? Wah, ketahuan nih. Gimana jawabnya, hayo? Sang ibu penasaran apakah Ku Feng ini tahu kalau Tian Qi memiliki Phoenix abadi juga. Dan gimanakah reaksinya? Tentu saja sang paman tahu. Setelah dia tahu, paman Ku Feng sangat terkejut seperti melihat hantu gitu, kata Tian Qi. Lantas, apa yang dilakukan Ku Feng kepadamu? Paman Ku Feng sangatlah baik, mengajak Tian Qi makan anggur ilahi dan lain-lainnya. Mendengar kata anggur, tentu Tian Qi langsung dimarahin guys. Karena anggur itu kan sebenarnya minuman alkohol gitu ya, kayak bir gitulah. Anak kecil mana boleh minum gituan ya kan? Yang berarti sudah jelas Tian Qi mengetahui kalau Ku Feng sebenarnya adalah Ling Feng. Hehehe. 刚认识就请我喝神级灵酒，他对你怎么样？最少也是天神级血脉。 Pada malam harinya, Tian Qi seorang diri terus bergumam dan sedih guys. Jikalau benar Ku Feng itu adalah Ling Feng, harusnya kan Ling Feng tahu Tian Qi itu anaknya. Tapi kok reaksinya Ling Feng berpura-pura tidak mengenalinya ya? Membuat Tian Qi bertanya-tanya dan terus bersedih. Apa jangan-jangan Ling Feng sudah melupakan dirinya? Atau jangan-jangan juga sudah memiliki kekasih baru? Waduh, sabar ya. Sabar Tian Qi, nggak kayak gitu kok. Lord kita Ling Feng cuman pengen meningkatkan kekuatan dulu baru menemui dia. Sabar saja. Nanti dia bakalan datang kok. Tapi datangnya jangan kelamaan juga ya. Datangnya tepat waktu. Jangan sampai si Qian Qiu keburu dijodohin. Kan bisa bencana nanti ya. Bisa-bisa Ling Feng demi Qian Qiu perang melawan klannya Huang Fu Qingtian. Seru sekali nih. Apakah di episode depan bakal bertemu? Coba kita masuk ke spoiler untuk part 249 episode 285-nya. Dimana nanti kita semua bakal melihat nih. Nanti ketika kompetisi antar provinsi bakal berkumpullah para jenius dari segala daerah. Di sana bakal ada wanita yang bernama Xiao Xiao. Dia sangat jenius dan disukai oleh semua pria. Wow, semua pria menggosipkan dirinya yang tidak cuma cantik, tetapi juga jenius. Tapi tiba-tiba muncul sosok pria misterius yang meremehkannya guys. Cuman di peringkat 16 tapi sudah sombong. Sadar diri deh mending.
Katanya kayak gitu guys. Emang suaranya kayak agak banci gitu sih. Jadi Mimin praktekkan. Haha, siapakah dia ya? Sepertinya di episode depan dan seterusnya Ling Feng bakalan full bertarung melawan para jenius. Yes, itu bakalan seru ya guys. Hehehe. Selesai dulu buat part 248 Wan Jie Tujun. Kita bakal rilis lagi di minggu depan di hari Selasa. Pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.